Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ezra Ardiansah. Saya akan mempresentasikan tugas UAS algoritma dan struktur data. Untuk kasus yang pertama, itu kita harus menguji bilangan prima transformatif, di mana bilangan prima transformatif ini dengan syaratnya yaitu dia truncatable, rotatable, dan mirror truncatable. Dan kita harus menguji tanpa memakai slicing dan juga tidak mengandung bilangan nol. Nah, truncatable itu ketika kita hapus kiri, lalu kita hapus kanan hingga habis, setiap penghapusannya harus dicek apakah dia merupakan bilangan prima atau bukan. Di sini fungsi untuk mengecek dia truncatable yaitu def truncatable n. Di mana pertama kita cek dulu apakah dia prima atau bukan bilangan awalnya dengan menggunakan fungsi isPrime. If not is prime, maka jika dia bukan prima, maka dia akan di return false. Lalu bilangan ini akan kita simpan ke dalam digits. Digitsnya ini berupa list. Lalu turn left itu merupakan indikator untuk memotong kiri dan kanannya. Jadi ketika turn left-nya true, itu yang dihapus akan sebelah kiri. Ketika turn left-nya itu false, maka kita akan menghapus yang sebelah kanan. Jadi setelah itu kita akan simpan lagi, eh, simpan ke dalam variabel value, lalu kita ubah menjadi integer lagi dengan menggunakan fungsi from digit stack ini. Nah, jika setelah itu kita cek jika dia bukan bilangan prima, maka di return false. Jika dia bilangan prima, maka langsung lanjut ke turn left sama dengan northern left. Jadi indikatornya langsung kita ubah. Jadi setiap dipotong ke kiri, dicek bilangan prima atau bukan, lalu turn left-nya akan diubah jadi not true. Dan itu akan melooping sampai habis. Nah, selanjutnya itu rotatable, yaitu semua rotasi siklis ke kiri, dan setiap rotasinya itu juga harus bilangan prima. Untuk yang pertama, itu ada def rotatable di sini. Def rotatable ini untuk mengecek apakah setiap rotasinya itu merupakan bilangan prima. Sedangkan def rotate ini untuk melakukan rotasi siklisnya. Hmm. Jadi ketika kita kita buat variabel rotation yaitu list kosong dan kita simpan angkanya itu ke dalam variabel current. Lalu ketika lalu kita looping dan rotationnya itu kita append dengan current. Setelah itu currentnya kita rotate menggunakan fungsi def rotate ini. Lalu kita akan append lagi ke rotation sehingga kalau misalkan kita mempunyai angka 7 73. Nah, 73 ini akan di-append ke dalam rotation. Setelah itu di-rotate menjadi 37, dan itu juga akan di-append ke dalam rotation. Nah, jika current-nya itu sudah terdapat di dalam rotation, maka dia akan di-break. Lalu setiap setiap yang ada di rotation itu akan dicek primanya atau bukan. Dia prima atau bukan. Jika semuanya prima, maka akan return true. Lalu selanjutnya itu ada mirror truncatable. Jadi kita buat cermin dengan membalik urutannya. Lalu setelah dilakukan proses truncatable pada hasil cerminnya itu. Di sini kita sama menggunakan fungsi yang truncatable, tapi dengan eh, argumennya itu mirror n. Jadi menggunakan eh, fungsi mirror n-nya ini. Nah, mirror n ini adalah fungsi untuk membalik urutan dari si angkanya.
Jadi reverse n-nya itu sama dengan 0. Ketika n-nya itu lebih besar daripada 0, maka reverse n-nya itu sama dengan reverse n dikali 10 ditambah n modulo 10. Lalu n-nya itu di floor sama 10. Seperti itu. Setelah itu kita lakukan truncatable. Nah, dari sini selanjutnya kita cek apakah dia mempunyai 0 atau bukan dengan fungsi has zero ini. Jadi dia akan nge-return-nya true or false. Jadi jika dia mengandung 0, maka dia akan mereturn true. Jika dia tidak mengandung 0, akan nge-return false. Nah, untuk mengecek bilangan prima transformatif, maka jika dia tidak prima akan nge-return not prime. Kalau dia tidak nol akan kalau dia mempunyai angka 0 akan mereturn has zero. Jika dia truncatable, tidak truncatable akan fail alt trunc. Jika dia tidak rotatable maka fail rotation. Jika dia tidak mirror truncatable maka akan fail mirror. Jika semuanya terpenuhi, dia akan return valid. Contohnya di sini ada classify BPT73 itu akan mengeluarkan output valid. Nah, untuk kasus yang kedua, itu merupakan simulasi perjalanan wisatawan menggunakan linked list untuk mencatat urutan tempat jarak dan menghitung total jarak yang ditempuh. Jadi, pertama ini kita membuat kelas node, di mana node ini untuk merepresentasikan setiap tempat wisata. Jika kita dikasih daftar tempat wisatanya itu ada museum kota dengan jaraknya 2 kilometer ke tempat berikutnya, taman kota, pantai indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, dan menara kota. Selanjutnya kita membuat kelas linked list, di mana kelas linked list ini untuk mengelola node-node yang tadi. Lalu kita tambahkan juga fungsi untuk mencetak total perjalanannya. Nah, di sini untuk penggunaan programnya, misalkan kita buat variabel perjalanan, yaitu dia kelasnya linked list. Jadi ketika perjalanan tambah tempat museum kota, 2, maka di linked listnya ini akan berjalan node baru itu sama dengan akan memanggil kelas node dengan nama tempatnya itu museum kota dan jarak ke berikutnya itu sama dengan 2. Nah, if not self.head karena dia belum mempunyai self.head, maka self.head itu sama dengan node baru. Jadi node museum kota, 2 tadi itu akan menjadi headnya. Nah, setelah itu akan dicetak. Setelah itu kalau misalkan kita tambah lagi eh, tempat yang lain, contohnya taman kota, 1,5, maka self head-nya udah bukan none lagi, sehingga if not self head akan bernilai false. Lalu kita akan lanjut ke else, yaitu current sama dengan self head. Self head-nya kita simpan di current. Nah, lalu dicek apakah current dot next-nya itu bernilai true atau none. Karena current dot next daripada node pertama itu masih none, maka current dot next itu sama dengan node baru. Jadi taman kota ini akan menjadi eh, current dot next-nya. Lalu setelah semuanya dijalankan, maka terakhir itu kita akan cetak perjalanan dan total jarak. Di mana ini akan menambahkan jarak, semua total jarak dari satu ke tempat yang lainnya sampai ke tempat yang terakhir. Nah, di sini total jaraknya itu menjadi 11,3911,4. Untuk yang ketiga itu membangun sistem boarding kereta dengan antrian prioritas dan fast track menggunakan DQ sambil menjaga batas tunggu, komposisi kursi minimum, dan penanganan kelompok penumpang secara efisien. Oke. Pertama itu ada kelas passenger di mana ini untuk mencatat status setiap penumpang. Lalu kelas train queue system ini adalah
gimana sistem trainnya nanti akan kita buat. Nah, dia mempunyai dev initnya itu yang di dalamnya terdapat struktur antrian dalam DQ, kapasitas kereta dan interval keberangkatan, em, batas waktu per kelas, lalu kursi minimal per kelas, statistik harian seperti overweight, total passenger, total empty set, dan total keberangkatan, lalu kelompok, pelacakan kelompok. Nah, untuk metode get queue for class itu dia hanya fungsi helper yang akan mengembalikan sesuai dengan tiket kelasnya. Jadi jika tiket kelasnya itu premium, maka dia akan mengembalikan queue premium. Jika tiket kelasnya itu bisnis, maka akan mengembalikan queue bisnis. Jika tiket kelasnya ekonomi, maka dia akan mengembalikan queue ekonomi. Nah, add passenger to queue itu untuk menambahkan penumpang ke antrian yang sesuai. Jadi jika penumpangnya itu mempunyai grup ID, maka dia akan ditambahkan ke dalam self-waiting group. Nah, jika penumpangnya itu merupakan bagian dari fast track, maka akan ditambahkan ke dalam fast track queue. Nah, jika penumpangnya itu sesuai dengan tiket kelasnya atau tiket kelas reguler, yaitu premium bisnis atau ekonomi, dia juga akan di-append sesuai dengan queue-nya itu. Nah, untuk fungsi proses overweight passenger, ini akan mendeteksi penumpang yang telah melebihi uh, batas waktu tunggunya ya. Nah, di sini itu terdapat di wait duration itu sama dengan current time dikurang arrival time. Jadi, ketika waktu tunggu dia itu, jika wait durationnya itu lebih dari wait time limit sesuai dengan tiketnya, maka dia akan mendapatkan voucher. Nah, ketika dia mendapatkan voucher, maka dia akan ditambahkan ke antrian fast track. Lalu, eh, eh, antriannya akan diperbarui dengan antrian yang sudah diproses ini. Nah, setelah itu ada fungsi calculate ideal seat distribution. Ini akan menyimpan eh, kursi ideal berdasarkan komposisi minimal yang telah ditentukan. Untuk proses overweight passenger, ini untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan setiap kelas tiket. Jadi, jika ada antrian ekonomi yang panjangnya itu dua kali daripada antrian bisnis ditambah antrian premium, maka ekonomi tersebut dapat meminjam kursi daripada bisnis atau premium. Nah, di sini jika eh, pertama kita set eh, loan seat-nya itu sama dengan nol. Nah, jika bisnisnya itu sudah memenuhi minimal daripada bisnis, maka dia dapat meminjam daripada bisnis. Lalu kita tambah loan seat-nya itu ditambah sama berapa dia minjamnya, borrow amount. Nah, jika tidak bisa dari bisnis, maka dia akan meminjam daripada premium. Dengan logika yang sama, jika dia dapat meminjam daripada premium, loan seat-nya akan ditambah, dan seat premium akan dikurang, seat ekonomi juga akan ditambah. Nah, ini juga berlaku untuk bisnis dan premium. Jadi ketika antrian bisnis itu lebih besar dua kali daripada premium dan ditambah ekonomi, maka bisnis juga dapat meminjam kursi dari premium atau ekonomi. Nah, selanjutnya ada dev train, itu di mana fungsi ini untuk mengisi penumpang ke dalam kereta untuk satu keberangkatan. Dan fungsi ini juga mengelola prioritas penumpang, kapasitas, penempatan kelompoknya juga. Hmm. Jadi, eh, untuk penumpang yang ditempatkan di kereta, kita akan simpan ke dalam passenger on train. Dan kursi yang dapat diambil itu kita set pertama jadi nol. Kursi yang telah diambil itu kita set pertama jadi nol.
Nah, ketika fast pertama kan kita isi dengan fast track prioritasnya. Ketika fast track dan seat taken-nya itu lebih kecil daripada train capacity, maka kita kita append nih si yang fast track ke dalam passenger on train. Lalu seat taken-nya kita tambah satu. Nah, setelah udah yang fast track, kita lanjut ke premium. Premium juga sama. Ketika premiumnya itu l- premium queue dan seat taken-nya itu kurang dari train capacity dan 6 premium taken-nya itu kurang dari allocate seat premium, maka itu juga akan di-append ke dalam passenger on train. Itu juga sama yang dilakukan ke bisnis sama ekonomi. Lalu jika kursi masih terdapat kursi yang kosong, maka kita akan isi dengan prioritas yang paling tinggi, yaitu fast track, premium, bisnis, dan ekonomi. Lalu, lalu selanjutnya yaitu eh, fungsi simulate day. Nah, fungsi ini yang akan mensimulasikan seluruh perjalanan kereta dalam satu hari. Eh, ini dimulai dari jam 8 hingga hingga waktu simulasinya ini hingga jam 10. Nah, simulate day ini akan mencatat kedatangan penumpang, overweight-nya, keberangkatan kereta, dan log per keberangkatan. Nah, pertama, simulate day ini akan menambahkan penumpang yang baru tiba. Well, eh, jadi ini pertama kan waktu simulasinya itu current time-nya itu dari jam 8 dengan keberangkatannya itu masih nol. Lalu ketika passenger, nah jadi depth simulate day ini pertama kita buat variabel current time di mana waktu keberangkatan kita mulai simulasinya itu dari jam 8 dan departure on-nya itu masih nol. Lalu kita urutkan daftar penumpang berdasarkan waktu kedatangan mereka. Nah, setelah itu untuk simulasinya kita bergerak maju selama 1 menit 1 menit. Nah, pertama kita tambahkan penumpang yang baru tiba, while passenger IDX itu kurang daripada len dari passenger list, dan passenger list kurung passenger IDX dot arrival time itu kurang dari current time, maka dia akan akan memanggil fungsi add passenger to queue dan passenger IDX-nya akan plus satu. Lalu akan memproses setelah semua passenger diproses, lalu dia akan memproses penumpang yang overweight dengan fungsi proses overweight passenger. Selanjutnya itu pengecekan waktu keberangkatan kereta. Kereta pertama berangkat pada 8.15 dan akan interval keberangkatannya itu 15 menit. Jadi setiap 15 menit departure count-nya akan ditambah sama dengan satu dan total departure-nya akan ditambah juga sama dengan satu. Lalu itu akan disimpan ke dalam yield dengan tipe departure log ini. Nah, setelah itu simulasinya akan dimajukan waktunya selama 1 menit. Dan ini akan berulang sampai batas simulasinya itu jam 10. Nah, selanjutnya jika eh, terus kita simpan ke all passenger board, di mana itu merupakan selanjutnya
setelah looping departure lock, dia akan menghasilkan yield yaitu dengan tipe summary lock. Di sini yang akan mencatat setiap ringkasan per hari. Untuk eksekusi sistemnya, pertama yaitu kita upload dulu datanya ke dalam variabel yang bernama def passenger. Lalu eh, dari sini kita konversi data frame-nya itu menjadi objek dari kelas passenger. Nah, setelah itu kita inisialisasi train system dengan train queue system. For log event in train system.simulateD, jadi ketika fungsi simulate dipanggil, kalau log eventnya itu bertipe departure log, dia akan mencatat setiap ID daripada yang premium, setiap ID daripada bisnis, dan setiap ID daripada ekonomi. Nah, jika log eventnya itu fast track, maka dia akan ditaruh ke dalam fast track ID, ke dalam fast track. Nah, jika fast tracknya itu kosong, maka fast track vouchernya diisi strip. Lalu akan di print berapa kursi kosongnya. Dan setelah itu akan di print total dari premiumnya berapa, total dari bisnisnya berapa, dan total dari ekonominya itu berapa. Nah, jika departure log dari setiap penumpang sudah dijalankan, maka dia akan menghasilkan, setelah itu akan menjalankan summary lognya ini. Jadi di sini ada total penumpang yang terangkut berapa, log event ini persenan daripada penumpangnya, premium itu berapa persen, bisnis berapa persen, ekonomi berapa persen, lalu ada overweight, penumpang yang overweight. Jadi penumpang yang overweight itu dihitung waktu tunggunya, actual wait durationnya itu boarding time dikurang arrival time. Jadi waktu dia berangkat dikurang sama waktu dia datangnya. Itu waktu dia menunggunya. Jadi, nah wait limit itu sama dengan train system dot wait time limit dengan overweightnya tiket kelas. Jadi ketika dia overweight, maka actual wait durationnya akan lebih besar daripada wait limit. Begitu. Nah, ini merupakan output dari data sampel. Di sini ada totalnya itu, total penumpang terangkutnya ada 90, jumlah keberangkatannya ada 8, kursi kosongnya ada 390, dan tidak ada eh, yang melewat overweightnya. Dan ini dilakukan dengan 1000 data random. Itu terdapat 480 penumpang yang terangkut. Premiumnya itu ada 21%, bisnisnya ada 31%, ekonominya ada 47%, jumlah keberangkatannya itu 8, dan tidak terdapat kursi kosong. Dan yang di sebelah kanan bawah itu sebenarnya eh, log daripada overweightnya. Jadi karena ada 1000 data dan kapasitas keretanya 60, maka banyak yang eh, overweight atau nggak dapat kursi ya. Nah, untuk yang keempat itu merupakan hmm, yang keempat itu untuk yang keempat kita disuruh menentukan lintasan tercepat dari kota A ke N menggunakan graf berbobot. Di mana ini gambar grafnya. Nah, kita menggunakan algoritma Dijkstra di mana pertama kita inisialisasi A-nya itu menjadi 0. Lalu semua simpul lainnya itu menjadi tahingga. Nah, untuk iterasi pertama kita setlet di A, lalu jarak dari bobot dari A ke B ini kan 7, sehingga B-nya itu sama dengan 7. Dari A ke C itu 6, maka PC-nya itu sama dengan 6. Dari A ke D itu 4, maka PD-nya itu sama dengan 4. Lalu, iterasi kedua, kita setlet di D, karena D memiliki nilai yang paling kecil.
Jika E-nya itu sama dengan 4 tambah 9, kan D, kalau jika satelit di D, maka untuk ke E, dari A ke E itu 4 ditambah 9, maka E-nya itu sama dengan 13. Untuk ke F-nya 4 ditambah 10, itu sama dengan 14. Maka PE sama dengan D dan PF sama dengan D. Lalu iterasi ketiga kita satelit di C, E-nya itu sama dengan minimum daripada 13, sebelumnya kan 13, dengan dari C ke E. Dari C ke E itu 6 ditambah 2, yaitu sama dengan 8. Nah, ini kan lebih kecil dari yang C ke E, maka PE-nya itu sama dengan C. Nah, F-nya juga sama, minimum daripada 14,6 plus 5 sama dengan 11. Ini lebih kecil daripada F di iterasi kedua, maka PF-nya itu sama dengan C. Nah, ketika di iterasi keempat, ketika satelitnya di B, nilai minimumnya tidak berubah, maka jarak tercepat ke F itu eh, ke E dan F itu melewati C. Nah, iterasi kelima kita satelit di E, G G-nya itu menjadi 8 plus 1, H-nya 8 plus 8, I-nya itu 8 plus 3, J-nya 8 plus 6. Lalu, iterasi ke-6 kita satelit di F, kita cari minimumnya, G-nya tidak berubah, tetap 9, sedangkan H-nya itu berubah 14, sehingga jarak untuk ke H itu, jarak tercepatnya itu melalui F. Nah, I-nya itu tidak diubah, sedangkan J-nya juga diubah. Jadi jarak ke J itu melalui F. Nah, ini akan terus iterasinya akan terus terjadi hingga satelitnya itu di N. Sehingga di sini hasilnya itu jarak tercepat dari A ke N itu terdapat dua jalur. Yang pertama itu dari A ke C, lalu ke F, lalu ke H, ke L, ke N. Dengan bobotnya itu 21. Nah, untuk yang kedua itu dari A ke C, ke E, ke G, ke L, dan ke N dengan bobot yang sama 21. Jadi itu hasil eh, jalur tercepatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.